Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membuat video bagaimana cara melakukan pendaftaran CPNS tahun 2021. Karena banyak sekali pertanyaan di Facebook, di Telegram maupun di WA tentang bagaimana pengalaman saya pada saat mendaftar CPNS di tahun lalu sampai akhirnya saya lulus. Nah, teman-teman, berdasarkan pengalaman yang sudah saya lewati, proses pendaftaran seleksi administrasi CPNS itu ternyata juga banyak yang gugur, teman-teman. Ada beberapa hal yang bisa membuat teman-teman gugur. Nah, karena ketidakhati-hatian. Jadi tidak usah terburu-buru, pendaftaran masih sampai tanggal 21, pastikan fokus dalam mengisi, fokus dalam mengetik, jangan sampai kesalahan kecil membuat teman-teman gagal dalam seleksi administrasi. Nah, teman-teman, tentu teman-teman sudah bisa masuk langsung sampai ke sini ya. Ini webnya, ketik SSCASN, setelah itu masuk ke daftar akun. Nah, seperti ini ya, kita awali dari awal ya. Tapi sebelum lanjut ya teman-teman, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, karena dengan subscribe channel ini teman-teman akan mendapatkan banyak informasi terupdate tentang CPNS, pengalaman-pengalaman tes saya tahun lalu, dan saya akan terus berusaha membagikan informasi-informasi terupdate tentang CPNS 2021 ini. Nah, jika teman-teman sudah masuk ke website ini, teman-teman pertama-tama kalau sudah punya akun, langsung klik login dan masuk. Tetapi kalau belum, teman-teman klik buat akun. Teman-teman jika sudah punya akun, silakan langsung masuk login. Tapi kalau belum, silakan buat akun terlebih dahulu. Caranya klik buat akun di pojok kanan atas. Setelah itu isi biodata sesuai dengan yang diminta. Teman-teman isi semua yang ada di sini sesuai dengan apa yang diminta, nomor KTP, nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat tanggal lahir sesuai KTP, nomor handphone yang aktif, email yang aktif. Dan sebelum mengisi, teman-teman lihat dulu ini apakah sudah jelas atau belum. Jangan sampai teman-teman sudah isi di atas, ternyata di bawah kode captcha-nya ini tidak teman-teman kurang jelas, nanti akan mengulang. Jadi sebaiknya langsung di kode captcha dilihat terlebih dahulu, karena kalau tidak akan mengetik ulang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita akan coba mengisi nomor kartu keluarganya ini. Nah, persoalan nama ini ya teman-teman, jika ternyata nama teman-teman berbeda dengan di ijazah, sebaiknya KTP teman-teman segera dirubah sesuai dengan di ijazah, karena nanti pada saat lulus itu akan menyulitkan jika ternyata nama di KTP itu berbeda dengan nama di ijazah. Sedangkan nama di ijazah itu sangat sulit untuk dirubah. Ijazah sangat-sangat sulit prosesnya untuk dirubah. Tetapi kalau merubah nama di KTP itu cukup mudah, tinggal datang ke dinas kependudukan daerah teman-teman sendiri, itu sudah bisa dirubah, tidak sampai 1 hari proses merubahnya, tergantung daerah masing-masing ya teman-teman. Jadi sebaiknya kalau teman-teman namanya berbeda dengan ijazah, ini pendaftaran masih sampai tanggal 21, segera dirubah ya teman-teman. Karena pada saat lulus, dinyatakan lulus nanti seleksi tes, ada proses administrasi lagi di belakang, dan tidak jarang ada yang tidak lulus ya teman-teman di situ karena persoalan-persoalan seperti ini. Jadi pastikan teman-teman namanya di KTP sama dengan nama di ijazah yang teman-teman pakai untuk mendaftar. Ini ya teman-teman, pada saat mengisi kabupaten kota lahir, teman-teman ketik seperti ini,
itu tunggu muncul. Habis kalau muncul langsung diklik. Nah, seperti itu caranya. Oke, setelah itu upload foto maksimal 200 KB dan foto selfie maksimal 200 KB. Ini tadi sudah saya upload ya teman-teman. Nah, nanti kalau ternyata lebih dari 200 KB itu teman-teman harus kompres dulu. Kalau teman-teman tidak tahu cara mengkompresnya, nanti saya bikinkan videonya juga, atau nanti di belakang video ini saya buatkan bagaimana cara mengkompres foto supaya bisa diupload di SSD-ASN. Nah, setelah data lengkap semua, silakan klik lanjutkan. Oke, ini cuma sekedar simulasi tutorial, maka saya mengambil fotonya yang seperti ini ya. Dicek dulu terlebih dahulu semuanya. Ini nama lengkap. Kalau sudah selesai lengkap dan betul, tidak ada kendala, tidak ada yang salah, silakan proses pendaftaran. Muncul tab seperti ini, klik iya. Oke, selesai. Untuk mendaftar di SSCASN. Nah, ini baru tahap awal, yaitu tahap pembuatan akun. Nah, selanjutnya adalah tahap yang intinya, yaitu proses pendaftarannya. Teman-teman klik login. Cara loginnya yaitu nik, nomor induk KTP teman-teman. Masukkan. Itu klik masuk. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, kolomnya satu persatu, dan bahasnya secara perlahan-lahan. Nah, ini gelar depan ijazah itu teman-teman bisa isi dengan ini, contohnya ada dokter untuk dokter dengan menulis D besar, R kecil, profesor dengan menulis prof seperti ini, atau insinyur juga bisa. Tetapi kalau tidak memiliki gelar depan, tinggal di strip saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, ini teman-teman pilih. Kalau teman-teman mendaftar non disabilitas, pasti teman-teman sudah tahu kan disabilitas bagaimana dan non disabilitas bagaimana. Non disabilitas itu adalah orang yang normal, tidak memiliki kecacatan. Oke, setelah itu kita masuk ke sini ya, sebelah kanan ini gelar di belakang ijazah. Teman-teman isi sesuai dengan ijazahnya ya, pastikan sama dengan ijazah, jangan sampai berbeda. Hati-hati, jangan sampai kesalahan kecil menyebabkan teman-teman gagal di proses administrasi ini. Oke, selanjutnya alamat KTP-nya dimasukkan, lingkungan dimasukkan sesuai dengan yang tertulis di KTP. Nah, ini alamat domisili. Teman-teman sebaiknya mengisi domisili di mana sekarang teman-teman berada. Meskipun teman-teman misalnya akan menembak ke kementerian atau ke provinsi lain, tetapi teman-teman misalnya berada di, misalnya mau menembak di Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi domisili teman-teman itu ada di Jakarta, sedangkan alamat KTP teman-teman itu adalah di Sulawesi, tetap mengisi alamat domisilinya sesuai dengan alamat sekarang ya. Kenapa? Ini nanti akan bisa teman-teman memilih untuk melakukan tes di domisili terdekat dari tempat tes terdekat dari domisili teman-teman, seperti itu. Jadi sekarang di era pandemi tidak diwajibkan teman-teman misalnya melakukan
eh, menembak jurusan atau menembak suatu Pemda atau mendaftar di salah satu Pemda, misalnya Pemda Sulsel, sedangkan teman-teman berada di Kalimantan, nanti tesnya tidak perlu ke Sulawesi Selatan, cukup di Kalimantan di tempat yang sudah didaftarkan atau sudah dijadwalkan, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman meskipun memilih Pemda di tempat domisili yang bukan domisili teman-teman, teman-teman bisa melakukan tesnya di tempat-tempat tertentu yang sudah dibuatkan oleh BKD, seperti itu. Satu. Oke, klik selanjutnya. Nah, Anda akan memilih pendaftaran sebagai apa, P3K guru, CPNS, atau P3K non guru. Nah, ini tutorialnya kita buat cara mendaftar CPNS ya, CPNS. Klik selanjutnya. Nah, selanjutnya di tahap ketiga yaitu mendaftar formasi. Teman-teman pilih formasi apa, di instansi mana teman-teman mau mendaftar. Oh, Sulawesi Selatan ya, saya coba saja. Formasinya umum. Situ klik pilih. Selanjutnya pilih jasa. Apa teman-teman? Instansi jangka panjang di jabatan. Nah, ini langsung muncul jabatan apa yang teman-teman mau pilih, keuangan, asisten verifikator keuangan, ya, verifikator keuangan. Ini klik seperti ini saja, titik. Nah, ini ya teman-teman, setelah teman-teman isi semuanya, ini cara mengisinya dengan cara diketik dulu, baru yang muncul, pilihan yang muncul teman-teman pilih, seperti itu. Setelah itu, oke, ini udah selesai. Oke, selanjutnya, nah ini ya teman-teman, di sini sampai tahap di sini teman-teman akan diminta untuk mengupload surat lamaran, KTP, surat pernyataan 5 poin, scan ijazah, scan transkrip, dan pas foto terbaru. Nah, ini pas foto terbarunya sudah ada keterangan latar belakang warna merah ya, maksimal 300 KB. Tinggal teman-teman upload. Dimana untuk mendapatkan surat lamaran dan surat pernyataan 5 poin itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Oke, kalau teman-teman tidak tahu, itu bisa saya sampaikan lagi. Surat lamaran dan surat pernyataan yang seperti ini teman-teman bisa dapatkan di website instansi masing-masing, atau kalau tidak ada di website Pemprovnya bisa buka website BKD-nya. Kalau khusus Sulawesi Selatan, saya lihat di website BKD-nya, BKD Sulawesi Selatan. Ini ya teman-teman, bkd.sulselprof.go.id.
teman-teman klik di bawah, scroll ke bawah, lalu klik pengumuman seleksi CASN. Setelah itu teman-teman download di sini, ini format surat lamaran, klik di sini. Habis itu teman-teman download, habis itu teman-teman print dan diisi dan ditandatangani. Selanjutnya download lagi file yang satu, format surat lamaran sudah di download. Selanjutnya format surat pernyataan 5 poin di download juga. Ini habis itu download. Oke, nah jika sudah di download, di print ya teman-teman, habis itu diisi yang benar, ditandatangani dan ditempel materai 10.000. Jika sudah, difoto kembali, habis itu diupload ulang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jika sudah sampai tahap ini, teman-teman pastikan file yang diunggah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dokumen. Nah, ini persyaratannya dibaca baik-baik ya teman-teman. Format berkas yang diterima PDF atau JPEG, JPEG. Yang kedua, ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB dan ukuran maksimalnya terdapat pada masing-masing. Ini 300, ini 1000, 1000, 1500 dan 500 KB. Terus selanjutnya, jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silakan dikecilkan resolusinya lebih kecil dengan catatan tulisan pada berkas harus tetap dapat dibaca dengan baik. Cara mengkompresnya banyak ya, dengan online bisa, ketik saja kompres PDF, itu banyak sekali yang bisa mengkompres secara online. Selanjutnya, dan itu free ya teman-teman. Selanjutnya, segala bentuk salah unggah, unggahan tertukar, berkas unggahan tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Jadi pastikan setelah diunggah, diklik lihat untuk memastikan tidak salah unggah atau tidak tertukar. Oke, karena bisa menyebabkan teman-teman gagal dalam seleksi administrasi. Selanjutnya, jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya teman-teman. Selanjutnya, Anda dapat mengunggah ulang berkas misalnya jika hasilnya tidak jelas atau terpotong. Sesuai keperluan sebelum mengakhiri pendaftaran. Oke teman-teman, jika sudah selesai semua itu, maka selesailah proses pendaftaran. Yang mau saya tekankan ya teman-teman, hati-hati dalam proses unggahan foto terbaru ini ya, yang berlatar belakang merah. Kalau kemarin di sekolah kedinasan, di admin Twitter BKD itu BKN itu memberitahu bahwa ada peserta yang gagal administrasi karena foto yang diupload itu adalah foto seluruh badan dari kaki sampai kepala. Padahal ini kan yang diminta cuma setengah badan dan berlatar belakang merah. Oke, jangan sampai gagal gara-gara hal-hal yang demikian. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Kalau ada yang bertanya tentang masalah-masalah yang dialami atau kendala-kendala yang dialami, silakan komentar di bawah. Nanti kita buatkan videonya jika sempat. Kita buatkan video, dan kalau tidak perlu dibuatkan video tutorialnya, cukup dijawab langsung di komentarnya. Oke, sekali lagi bantuannya teman-teman untuk subscribe channel ini ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.